Nah, sekarang di sini akan kita coba latihan soal, langsung ke senyawa kompleksnya. Jadi, di sini jelaskan perbedaan sifat kemagnetan antara kompleks COF6 3- dan CONH3 6 kali 13. Jadi sengaja saya taruh di sini dari spektrum kimianya supaya kalian bisa lihat yang mana ligan medan lemah dan mana ligan medan kuat. Jadi kalau kemarin teori ikatan valensi kita harus tahu dulu sifat kemagnetannya, baru kita tentukan elektron mana yang tereksitasi dan tidak. Kalau yang teori medan kristal itu justru kita dari medan senyawa kompleksnya ini baru kita bisa ketahui dia termasuk paramagnetik ataukah dia magnetik. Sekarang mari kita coba kerjakan. Untuk yang pertama yaitu COF6. Untuk COF6 tolong lihat F ini ligan F fluoro medan lemah atau medan kuat, dia termasuk medan lemah. Jadi kalau dia medan lemah, maka splittingnya dia tidak begitu besar. Jadi di sini saya buat splittingnya tidak begitu besar. Kalian buat splitting tidak begitu besar, baru tulis di sini D. Silahkan kalian setiap menggambar tulis di bawah EG itu DX2, Y2, dan DZ2, T2G, DXY, DYZ, dan DXZ. Nah, kemudian kalian buat yang pertama, kalian buat dulu konfigurasi dari atom pusatnya. Konfigurasi dari kobalt yaitu 27 kobalt Ar3D74S2. Kobalt di sini muatannya berapa? Kobalt muatannya 13 karena F-1 berarti sini minus 6, X minus 6, sebenarnya minus 3 berarti kobaltnya adalah plus 3. Jadi konfigurasi untuk kobalt plus 3 adalah Ar3D6. Sehingga karena yang dibahas di sini adalah hanya orbital D saja, maka yang kalian buat cukup ini. 3D6. Jadi kita fokus ke D6. Ingat, kita fokus ke D6. Sekarang kita buat sini untuk D6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi 6. Sekarang kita harus mengisi orbital EG dan T2G. 1, 2, 3. Orbital keempatnya gimana? Dia naik ke atas atau berpasangan? Karena dia medan lemah, splittingnya tidak begitu besar, maka dia naik ke atas. 4, 5, turun ke bawah. Jadi 1, 2, 3 naik, 4, 5, kemudian ke bawah lagi. 6. Sekarang konfigurasinya seperti apa? Tolong lihat konfigurasinya adalah T2, konfigurasinya adalah T2G 1, 2, 3, 4, ada 4, T2G 4, EG 2. Itu adalah konfigurasinya. Kemudian CFSE-nya, ini ada 4. 4 dikali minus 4 diki, minus 4 diki, ditambah 2 kali 6, ya kan? 2 kali 6 berarti 12 diki. Hasilnya minus 16 tambah 12 berarti minus 16, 12, berarti minus 4 deki. Ingat, jangan lupa ada berpasangan, ada satu yang berpasangan berarti tambah P. Berarti di sini juga tambah P, karena ada satu yang berpasangan. Sekarang, kalau kalian lihat yang ini, kira-kira semua elektronnya berpasangan atau ada yang tidak berpasangan? Silakan kalian lihat, ini tidak berpasangan, tidak berpasangan, tidak berpasangan, berarti dia termasuk paramagnetik. Berarti untuk COF6 itu adalah paramagnetik. Lanjut. Jadi sudah konfigurasi surat baterai dan CFS sudah. Sekarang kita masuk ke CONH3 6 kali 13. Untuk CONH3 6 kali 13, tolong kalian lihat, di sini dia adalah NH3. NH3 ada di sini. Mana NH3 di sini? NH3 dia berada sebelah kanan H2O, berarti dia termasuk yang kuat. Jadi semua yang berada sebelah kanan H2O ini dia termasuk ligan medan kuat. Yang di sebelah kiri H2O termasuk H2O sendiri, dia ligan medan lemah.
Medan kuat berarti splittingnya besar. CONH3 6 kali sama CO D-nya 6, D6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita buat 1, 2, 3, naik ke atas? Tidak, karena dia sangat jauh, maka dia memilih ke sini 4, 5, 6. Konfigurasinya T, 2G, 6. Oke. CFSE-nya 6 kali minus 4, minus 24 deki, ditambah, ada 3 tidak berpasangan, tambah 3P. Nah, sekarang kita tentukan sifatnya dia paramagnetik atau diamagnetik. Dia ada elektron yang tidak berpasangan? Tidak, semua elektronnya berpasangan, maka sifatnya dia adalah diamagnetik. Oke, jadi sekarang kalian sudah bisa pahami bagaimana perbedaan antara teori ikatan valensi dan teori medan kristal. Nah, bentar ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, untuk yang medan kristal tadi oktahedral, medan kristal tetrahedral, karena dia kompleksnya koordinat 4. Nah, jadi yang dibahas itu untuk tetrahedral, kalau tetrahedral dia terbaliknya, jadi yang naik ke atas itu ada T2G, yang di bawah adalah EG atau turun. Nah, ini saya cukup memperkenalkan saja, karena nanti saat ujian yang kita bahas adalah orbital untuk koordinasi 6, jadi untuk oktahedral. Jadi kalau untuk tetrahedral, dia semua medan lemah atau spin tinggi. Jadi high spin semua, tidak ada yang low spin. Jadi tetrahedral tidak ada yang low spin, semuanya high spin atau medan lemah. Kenapa medan lemah? Karena dia hanya 4 ligan yang mempengaruhi, sehingga splittingnya tidak begitu besar. Jadi tolong lihat ini 1, 2, 1, tolong lihat ini yang hitam, 1, 2, 3, kemudian di belakang 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi ligannya itu dia berada di antara sumbu, bukan berada pada sumbu. Jadi kalau kemarin yang tadi oktahedral dia ligannya berada pada sumbu, maka dia berhadapan langsung dengan orbital dia berada pada sumbu. Sedangkan yang ini ligannya berada di antara sumbu, jadi berhadapan dengan ligan yang berada di antara sumbu. Sehingga dia terbalik seperti ini. Yang naik ke atas justru T2G, yang ke bawah EG. Sehingga di bawah 6 deki, yang ke atas 4 deki. Jadi di bawah memberikan kontribusi untuk CFSE minus 6 deki, yang ke atas memberikan kontribusi 4 deki. Nah, ini silakan kalian lihat soal. Nah, salah satu kelebihan teori medan kristal yang tidak bisa dijelaskan oleh teori ikatan valensi yaitu mengenai spektrum warna pada senyawa kompleks. Tolong kalian lihat di sini untuk A, B, C, D, E, F, G, H, I, di deret labu ukur ini ada ligan dengan atom pusat kobalt 3. Masing-masing atom pusat kobalt 3 mengikat ligan cyano, Cn-, NO2-, fenil, etilendiamin, NH3, H2O, dan seterusnya. Nah, kita fokus ke sini saja, ke fenil, NH3, dan H2O. Fenil, kita lihat fenil warnanya adalah kuning. Di sini fenil dia termasuk yang kuat. Kemudian NH3 juga kuat, tetapi dia lebih lemah daripada fenil. Kemudian H2O dia termasuk lemah. Berarti dari atas ke bawah energinya semakin kecil. Berarti fenil energinya paling besar, kemudian NH3, kemudian H2O. Nah, sekarang kita akan kaitkan dia dengan deret spektrum. Tolong kalian sekarang. Ini panjang gelombang, yang ini absorb, yang ini observe. Nah, tadi kita lihat observe yang pertama. Kita lihat yang fenil. Fenil ini warnanya berarti kuning, kemudian kuning, orange, biru. Berarti kuning, orange, biru. Tolong lihat ini kuning. Mana yang observe ini kuning, kemudian orange, kemudian biru. Tadi katanya tingkat energinya yang fenil yang paling besar ya. Nah, kan energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang, di mana bisa kita tuliskan E sama dengan
Hc per lambda. Jadi energinya ini berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Berarti ini panjang gelombangnya paling besar, berarti energinya paling kecil. Sehingga dari atas ke bawah, tingkat energinya paling besar. Berarti sudah sesuai. Di mata di Venil, dia masuk di medan kuat, berarti splittingnya dia lebih besar. Orange, itu tadi NH3, kemudian blue tadi H2O. Nah, itu salah satu kelebihan dari teori medan kristal yang tidak dapat dijelaskan oleh teori ikatan valensi. Baik, saya kira cukup untuk penjelasan mengenai teori medan kristal.